emosi sesaat, hanya perihal masalah sepele ya, yang sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, cuman karena kalap, gelang mata, akhirnya melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang berakibat sangat fatal, bisa mengakibatkan nyawa orang lain menghilang ya, alias meninggal. Karena apa? Karena saya ditabrak dengan kecepatan 80-100 km per jam gitu ya, tanpa ada rem sedikit pun. Jadi benar-benar menabrak dengan spontan, dengan sadar. Dia menabrakkan mobilnya ke motor saya ya. Kemudian saya sempat terpelanting ke dalam kolong mobil, terseret sekitar 15 meter ya. Itu sangat tidak manusiawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Dimas Prasetyohani. Saya ingin mengklarifikasi bahwasanya foto yang viral di media sosial terkait crash ya, saya menggunakan CBR 1000 RSP dengan Toyota Daihatsu Ayla. Jadi ingin pertegas saja teman-teman ya, itu di posisi di foto kan juga sudah terlihat jelas. Intinya saya ditabrak dengan sengaja oleh si pengendara mobil Ayla ya. Kronologinya si pengendara Ayla tidak terima, katanya saya geber gitu ya. Oke, saya menyadari ya kalau suara motor saya memang kencang sekali ya. Jadi terserah lah dia mau bilang digeber atau enggak, ya memang suaranya memang kencang. Dia suruh saya minggir. Oke, saya ikuti kemauannya, saya minggir di tepi. Kita sempat cekcok mulut dulu. Kemudian dia merasa tidak terima, kemudian saya tanyakan, kemudian kalau tidak terima mau bagaimana kelanjutannya ya. Nah, ini kita sempat cekcok sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan hanya bisa marah-marah ya. Terus saya tampar juga, kalau mau duel pun ayo saya layani gitu ya. Tapi karena dia entah pemikiran lain atau bagaimana, yang jelas dia langsung kabur ya, untuk dia masuk lagi ke dalam mobil, mungkin tidak mau melayani pasangan duel saya gitu ya. Padahal yang memberhentikan kan dia juga pertama. Merasa saya dibuat malu ya, karena di situ kan kerumunan orang juga. Saya kejar mobil Aylanya ya. Kemudian saya suruh dia minggir ya. Akhirnya saya salip, kemudian saya berada di depannya ya, tepatnya di sebelah kiri jalan ya, di pinggir jalan, karena memang persiapan untuk berhenti ya, supaya dia minggir gitu. Tapi bukan menghadangi di depan proses. Tapi tanpa disadari ya, mungkin karena gelap mata juga, si pengendara Ayla tadi malah menubruk saya dengan sengaja ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan kecelakaan, ini adalah tindakan yang sangat keji ya menurut saya. Saya mengalami patah tulang di lengan kiri, harus dikip ya, 2 tulang saya patah, kemudian ya harus melewati masa operasi. Kemudian ini saya di RSUP Purwokerto, alhamdulillah keadaan sadar dan sehat walafiat, hanya sedikit luka-luka dan patah tulang. Pelajaran banget untuk kita semua ya. Ternyata orang gila di luar itu juga masih banyak ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang orang gila? Karena dia tidak sadar gitu. Emosi sesaat, hanya perihal masalah sepele ya, yang sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, cuman karena kalap, gelang mata, akhirnya melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang berakibat sangat fatal, bisa mengakibatkan nyawa orang lain menghilang ya, alias meninggal. Karena apa? Karena saya ditabrak dengan kecepatan 80-100 km per jam gitu ya, tanpa ada rem sedikit pun. Jadi benar-benar menabrak dengan spontan, dengan sadar. Dia menabrakkan mobilnya ke motor saya ya. Kemudian saya sempat terpelanting ke dalam kolong mobil, terseret sekitar 15 meter ya. Itu sangat tidak manusiawi ya. Jadi kenapa saya laporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini sudah masuk ke percobaan pembunuhan ya teman-teman ya. Jadi saya tidak melaporkan secara kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian dari pihak kepolisian pun sudah menahan yang bersangkutan. Beliau sudah diinterogasi, sudah di BAP juga. Beliau pun merasa bersalah, kemudian mengakui bahwa perbuatannya salah, dan tadi sempat memediasi secara kekeluargaan kepada saya. Beliau siap menanggung segala kerugian dan kerusakan yang telah saya alami. Cuman untuk informasi bagi teman-teman, keluarga yang bersangkutan ini juga ternyata
bukan dari kalangan mampu alias kurang mampu ya. Jadi mobil LCGC itu masih kredit, rumah pas-pasan lah padanya katanya dia ya. Dan kalau saya bersedia, dia ingin damai dengan saya, dia siap memberikan mobilnya beserta 1 unit rumah yang mungkin ditaksir senilai 300 atau 400 juta. Dan saya belum kehendaki atau saya belum mengambil langkah, karena apapun saya juga harus berkonsultasi dengan keluarga saya, karena bukan saya aja yang nggak terima, tapi semua keluarga saya tidak terima dengan atas kejadian ini. Jadi si yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, sudah menyesali. Tadi keluarga besarnya sudah kesini ya Beb ya, bersama-sama semuanya. Tadi bapaknya, ibunya, omnya, padenya minta maaf ke saya secara personal dan sudah menyiapkan 1 unit mobil dan 1 unit rumah untuk ditukar supaya tidak kasus dilanjutkan, tapi masih saya pertimbangkan. Segitu aja teman-teman. Jadi bukan membela diri, tapi bahwa kenyataan di lapangan adalah seperti demikian. Saya menceritakan yang sebenar-benarnya, dan pihak mobil Ayla pun sudah minta maaf dan bersiap untuk ganti rugi senilai 1 unit mobil dan 1 unit rumah agar tidak diproses secara pidana. Itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf, tolong jangan diperkeruh lagi suasananya biar saya bisa beristirahat dan pulih. Kemudian nanti dari pihak Ayla pun bisa menyelesaikannya dengan entah dengan keluargaan atau melanjutkan pada jalur hukum. Terima kasih, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selamat semua, hati-hati di jalan, karena kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan siapa. Lebih baik teman-teman saling menghargai dan berpikir panjang apabila ingin melakukan sesuatu yang cukup membahayakan. Terima kasih.